Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Rabu 11 Maret 2026. Senang sekali kami masih dapat menjumpai Bapak Ibu semuanya. Renungan kita hari ini berjudul Fenomena Oktober 1582. Firman Tuhan terambil dari Kolose 4 ayat 5 dan Yohanes 9 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tahukah Anda bahwa pada bulan Oktober tahun 1582, dunia kehilangan 10 hari. Ini terjadi saat Paus Gregorius XIII memutuskan perubahan dari kalender Julian ke kalender Gregorian yang kita pakai sekarang ini. Dalam sistem kalender Julian, perhitungan tahun terlalu panjang beberapa menit sehingga menyebabkan pergeseran musim. Untuk memperbaiki masalah ini, 10 hari dalam kalender dihapus secara resmi. Di beberapa negara, tanggal 4 Oktober 1582 langsung dilanjutkan dengan tanggal 15 Oktober 1582. Bagi orang-orang pada masa itu, seolah-olah mereka kehilangan 10 hari, yaitu 5 sampai 14 Oktober. Dalam hidup mereka hilang begitu saja. Fenomena unik ini menjadi pengingat bahwa di dalam kehidupan rohani kita, bisa juga terjadi banyak waktu yang hilang begitu saja tanpa kita sadari. Waktu terus berjalan dengan begitu cepatnya. Namun kita mungkin tanpa sengaja melewatkan hari-hari penting untuk bertumbuh, melayani, atau menjadi berkat bagi orang lain dan keluarga kita. Dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16, Rasul Paulus mengingatkan kita, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari kita di bumi adalah kesempatan dari Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Jangan sampai hari-hari hidup kita berlalu dengan sia-sia seperti 10 hari yang hilang pada Oktober 1582 tersebut. Mungkin Anda lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang sia-sia, bermalas-malasan, terlalu banyak bermain-main, atau bahkan yang lebih berbahaya. Apakah Anda selama ini banyak menghabiskan waktu Anda untuk melakukan kegiatan yang berdosa di mata Tuhan? Apapun hal tersebut. Setiap kesempatan yang kita abaikan untuk tidak melakukan kegiatan yang produktif, yang memberkati, yang mengasihi, yang mengampuni, yang melayani, atau mempelajari firman Tuhan, itu akan terbuang sia-sia dan tidak akan kita dapatkan kembali. Selagi kita masih diberi waktu dan kesempatan hidup, mari kita isi hari-hari kita dengan hal-hal yang memiliki nilai kekal. Gunakanlah setiap hari untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jangan biarkan hidup kita hanya terisi dengan rutinitas kosong yang tidak membawa dampak rohani.
Terlebih lagi, bila diisi dengan perbuatan dosa. Bayangkan jika suatu saat kita berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan memperlihatkan kepada kita semua hari-hari yang hilang dalam hidup kita, karena diisi dengan kegiatan yang tidak berfaedah. Betapa kita akan menyesal ketika hal tersebut terjadi. Banyak orang yang menunda-nunda untuk bertobat, menunda untuk memperbaiki relasi dengan keluarga, menunda untuk memulai pelayanan, atau menunda menaati panggilan Tuhan. Tanpa mereka sadari, waktu terus berjalan, dan hari-hari kesempatan itu perlahan hilang. Jangan sampai ada hari-hari kosong dalam hidup kita yang tidak menghasilkan apa-apa bagi kerajaan Tuhan. Kata-kata bijak hari ini, tidaklah bijak menyia-nyiakan hari-hari kita yang terbatas dan mengisinya dengan perbuatan yang sia-sia. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita mengakhiri renungan ini bersama-sama. Tuhan, biarlah hari-hariku selalu terisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan memberkati. Aku rindu setiap hariku berharga dan berarti bagiku dan bagi semua orang. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita manfaatkan waktu-waktu yang berharga ini untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan bantu kami juga untuk terus menyebarkan link YouTube Renungan Mana Surgawi ini, sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.